Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Aprilia, NPM A1C025-094, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, sebelum kita memasuki materinya, apakah teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan? Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan. Kira-kira apa sih filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan itu bisa disebut sebagai jiwa atau kompas pendidikan karena dia yang memberi arah, makna, dan tujuan dari seluruh proses pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya jadi kegiatan teknis tanpa dasar yang jelas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu fungsi filsafat pendidikan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu fungsi filsafat pendidikan? Oke, fungsi filsafat pendidikan itu yang pertama yaitu menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberi arah dalam penyusunan kurikulum. Dan yang ketiga, membimbing guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, jadi fungsi filsafat pendidikan itu ada 3 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme. Contohnya yaitu pendidikan menekankan nilai, moral, dan karakter. Yang kedua, realisme. Contohnya yaitu pendidikan fokus pada fakta dan ilmu pengetahuan nyata. Dan yang ketiga yaitu pragmatisme, yaitu contohnya pendidikan diarahkan pada pengalaman dan pemecahan masalah. Nah, jadi aliran filsafat pendidikan itu ada 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pengertian teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu teori manajemen pendidikan? Kalau belum tahu, kita bahas ya. Nah, teori manajemen pendidikan disebut sebagai kerangka atau mesin karena berfungsi mengatur, menggerakkan, dan mengelola semua sumber daya pendidikan supaya tujuan yang digariskan oleh filsafat pendidikan bisa benar-benar terwujud dalam praktik nyata. Nah, jadi teori manajemen ini yaitu kelanjutan dari filsafat pendidikan tadi. Nah, sekarang kita akan memasuki fungsi manajemen pendidikan. Kira-kira apa saja sih fungsi manajemen pendidikan itu? Oke, yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun program belajar. Yang kedua, perorganisasian, yaitu mengatur tenaga pendidik, siswa, dan fasilitas. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberi bimbingan agar semua berjalan sesuai tujuan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengendalian. Nah, pengendalian itu merupakan mengevaluasi hasil belajar dan kegiatan sekolah. Nah, jadi fungsi manajemen pendidikan itu terdapat 4 ya teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang mendasari. Apa saja sih teori-teori yang mendasari itu? Nah, yang pertama itu teori klasik Taylor, Fayol, Weber, yaitu menekankan struktur, aturan, dan efisiensi. Yang kedua, ada teori human relation atau Elton Mayo, yaitu menekankan hubungan manusia, motivasi, dan kerjasama. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori modern atau sistem, yaitu memandang sekolah sebagai sistem yang saling berhubungan.
Nah, jadi teori-teori yang mendasari itu terdapat 3 ya teman-teman, teori klasik, teori human relation, dan teori modern atau sistem. Nah, dari materi-materi sebelumnya yang telah kita bahas, terdapat kesimpulan yaitu filsafat pendidikan memberi dasar pemikiran tentang mengapa kita mendidik, sedangkan manajemen pendidikan menjelaskan bagaimana pendidikan itu dikelola. Kalau keduanya dipadukan, maka pendidikan akan berjalan lebih terarah, teratur, dan bermakna. Oke, teman-teman, sekian dulu materi yang kita bahas hari ini. Semoga untuk materi kali ini dapat membantu teman-teman memahami apa itu filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan. Oke, kita akan bertemu lagi untuk video-video selanjutnya ya. Bye-bye.